Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan materi saya tentang sistem ekskresi pada manusia. Pertama, ekskresi, yaitu proses pengeluaran zat sisa hasil dari kegiatan metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Yang kedua, sekresi, yaitu proses pengeluaran zat sisa yang masih dapat digunakan lagi oleh tubuh seperti hormon dan enzim. Yang ketiga yaitu defekasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa hasil pencernaan melalui anus. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi. Sistem ekskresi yaitu proses pengeluaran zat sisa dari kegiatan metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Pada manusia, terdapat 4 organ ekskresi yang bertanggung jawab dalam sistem ekskresi, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Ginjal menghasilkan zat sisa berupa urin, kulit menghasilkan zat sisa berupa keringat, paru-paru menghasilkan zat sisa hasil pernapasan berupa karbon dioksida dan uap air, serta hati menghasilkan empedu hasil pembakaran dari sel darah merah. Selanjutnya, struktur ginjal. Ginjal kurang lebih berbentuk sebagai berikut. Apabila dilakukan sayatan menyamping, maka akan terlihat struktur anatomi ginjal seperti pada gambar. Struktur ginjal terdiri atas korteks atau kulit ginjal, medulla atau sumsum ginjal, dan pelvis atau rongga ginjal. Dalam ginjal terdapat pembuluh arteri tempat masuknya darah yang akan dibersihkan disebut arteri renalis, dan pembuluh vena tempat keluarnya darah disebut vena renalis. Selanjutnya, mekanisme pembentukan urin pada ginjal. Pada ginjal terdapat unit struktural yang bertanggung jawab dalam pembentukan urin yang disebut nefron. Nefron terbagi atas beberapa bagian, yakni badan Malpighi, tubulus contortus proximal, lengkung Hendel, tubulus contortus distal, serta tubulus collectivus. Proses penyaringan disebut filtrasi. Hasil filtrasi ini disebut urin primer, mengandung molekul-molekul air, urea, amonia, glukosa, asam amino, natrium, dan garam-garam mineral. Hasil dari reabsorpsi disebut sebagai urin sekunder, yaitu urin yang sudah tidak lagi mengandung zat-zat yang masih berguna seperti glukosa dan asam amino. Menyisakan zat-zat sisa yang tidak berguna lagi seperti urea, amonia, dan sebagian kecil garam-garam mineral. Zat sisa yang tidak diperlukan lagi ini berupa hormon yang tidak digunakan lagi oleh tubuh, zat antibiotik, zat obat-obatan dalam jumlah berlebih, amonium, dan zat-zat lainnya. Hasil dari augmentasi adalah urin sebenarnya, yang terdiri dari sebagian besar molekul air, urea, amonia, serta molekul tambahan yang tidak lagi digunakan oleh tubuh seperti zat hormon, zat kimia, obat-obatan, dan garam-garam mineral. Selanjutnya, urin sebenarnya akan memasuki tubulus collectivus atau tubulus penampung, yang nantinya akan mengalir menuju pelvis. Selanjutnya, organ ekskresi lainnya. Selain ginjal, organ ekskresi lain pada tubuh manusia adalah kulit, kemudian paru-paru, dan hati. Baiklah, yang pertama adalah kulit. Kulit terbagi atas 2 lapisan, yaitu epidermis dan dermis. Pada bagian dermis terdapat kelenjar keringat yang berfungsi menghasilkan keringat yang mengandung air dan garam-garam mineral. Keringat dihasilkan ketika kapiler pembuluh darah bawah kulit melebar karena pengaruh panas atau pengaruh hormonal dan sebagainya. Sebagian air dan garam mineral
akan berdifusi menuju kelenjar keringat, kemudian akan dihasilkan sebagian keringat yang nantinya akan keluar menuju pori-pori kulit. Kemudian paru-paru. Pada paru-paru terdapat alveolus, tempat terjadinya proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Proses ini menyebabkan oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dilepas menuju ruang alveolus. Dari alveolus, karbon dioksida kemudian dilepas keluar dari tubuh. Kemudian yang terakhir yaitu hati. Sel-sel darah merah yang sudah tua akan dirombak menuju hati menjadi zat empedu. Seperti yang pernah dibahas pada sistem pencernaan, zat empedu membantu dalam sistem pencernaan untuk mengemulsikan atau mengentalkan lemak agar mudah dicerna oleh tubuh. Kemudian contoh penyakit-penyakit pada sistem ekskresi. Yang pertama, batu ginjal. Batu ginjal disebabkan oleh urin yang tertampung dalam waktu yang lama dengan kandungan air yang sangat sedikit. Yang kedua yaitu diabetes insipidus, yaitu diabetes ini disebabkan oleh gangguan pada hormon ADH. Hormon ini bertanggung jawab dalam proses pengaturan reabsorpsi. Dan ketiga yaitu albuminuria, yaitu gangguan ini disebabkan dari kandungan albumin atau protein darah pada urin. Hal ini disebabkan oleh adanya kerusakan atau pendarahan pada glomerulus sehingga protein darah dapat terus masuk ke dalam urin.